Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini, aku akan menjelaskan beberapa tentang materi setelahnya ya. Kan kemarin itu kita udah bahas tentang tipe data, terus variabel, char, terus string, terus function, terus if expression. Nah, untuk sekarang aku mau bahas tentang boolean atau sering disebutnya boolean. I don't know. Buat itunya terserah kalian aja, nyebutnya boolean boleh, boolean boleh gitu. Terus ada data number, terus ada array, terus ada string template. Nah, ini kan untuk Kotlin fundamentalnya ya. Nah, terus ada lagi control flow. Apa itu control flow? Nanti kita pelajarin aja. Control flow itu ada di sana ada when expression sama while and do while. Oke. Pertama ke data boolean dulu. Oke, sebenarnya boolean itu gampang ya. Maksudnya dia itu hanya berbentuk true or false gitu. Ya, nih. Kalau misalnya kita cari di sini data boolean itu apa? Di Kotlin tuh, oke. Atau kita sebentar. Nah, nih, kita lihat dari sini aja ya. Yang dapat mengambil nilai true or false. Jadi, dia itu cuman true or false doang. Simpelnya kalau misalnya data itu benar, ya dia akan menampilkan benar. Tapi kalau misalnya data itu salah, berarti dia akan menampilkan false gitu. Gini, yes or no, on off, true false. Tuh. Nah, hanya dapat mengambil data true or false. Tuh. Oke. Sekarang kita ke contohnya aja. Kita langsung ke IntelliJ IDEA. Kita ke sini aja. Bentar, tunggu loading aja dulu. Ya. Nah, kita buat di sininya new aja. Katanya new, terus di sini Kotlin class file, terus di sini boolean. Ada ininya gede aja. Boolean. Oke. Nah, langsung ke gini aja. Lalu misalnya var benar, benar di sininya adalah boolean ya. It's true. Oke. Terus lagi bawahnya itu tadi kita aja, terus ininya salah. Denger aja lagi. False. Oke. Lalu di sininya oke. Kita run aja ininya. Maafin ya, internetnya kayaknya agak-agak lemot gitu. Karena ini juga tergantung internetnya.
Nah, nih ada true, ada false. Oke. Di sini aku mau juga bikin kayak, kan kalau misalnya kayak gini, ini berarti benar kan bentuk datanya itu boolean nih. Misalnya, aduh, biasanya itu ada. Ya, nah aku pengen buat ini lagi. Misalnya di sini adalah var siswa, ya. Var siswanya ini si apa namanya ini misalnya Ilyas gitu ya. Terus di sininya var jurusan gitu. Misalnya ini jurusannya IPA, MIPA gitu. MIPA. Lalu di bawahnya itu diiniin file answer-nya, maksudnya kayak ada orang yang ngisi biodata gitu. If siswa sama dengan misalnya Fatin ini ya, Fatin, lalu dan nanti aku akan menjelaskan tentang yang ini. Terus ininya tentang jurusannya itu misalnya ini sosum gitu ya, sosum. Oke. Nah, lalu dari sininya tuh diiniin aja true and else. Apabila jawabannya selain itu berarti false gitu. Oke. Typo. Oke. Sekarang tinggal answer-nya. Apakah benar atau salah dari ini semua. Jadi kalau misalnya dia jadi itu nih kita ini aja ya. Coba aja dulu. False. Kenapa false? Karena yang diisi itu tidak sesuai dengan apa yang di sini. Di jawabannya nggak sesuai gitu. Coba kalau kalau misalnya kita sesuaikan, misalnya di jawabannya ini kita sesuaikan dengan misalnya ini Ilyas, terus ininya MIPA gitu ya. Nah, dia akan jadi true pasti. Pasti di sini dia akan jadi true. Ini abaikan yang ini ya. Nih, kita terfokus sama yang ini. Gitu. Itu data buat si apa namanya? Buat si ini, buat boolean gitu. Jadi kalau misalnya itu, jadi ini tuh kayak dibacanya nih data yang ini bener kan nih diisinya sama si ini gitu. Atau kebalik ya? Kayaknya kebalik deh. Enggak guys, ternyata yang ini tuh udah benar. Ini misalnya ini kan yang udah kita set, ini tuh itunya Ilyas, terus ini yang kita isinya kayak gimana, apakah benar atau salah. Begitu guys. Nah, terus ada ini nih, ini tuh namanya tuh conjunction. Apa itu conjunction ya? Simpelnya adalah kata sambung lah ya. Kata sambung. Di coaching bakal ada nggak ya coach? Maksudnya tuh kayak gimana, kayak misalnya itu contohnya aja di situ. Oi. Kata koi di coaching ada nggak? Di situ aja yang pertama tuh udah ada sih dan
ya kan? Nah, di situ ini tuh namanya itu conjunction N. Ya, N namanya. Ini itu kedua kondisi benar, maka true. Wah, salah. Terus misalnya yang keduanya itu ada disconjunction or. Jadi or itu lambangnya itu kayak gini. Ini disconjunction or gitu. Ini itu salah satunya benar, maka true. Kayak gimana nanti kita buktikan aja ya. Terus ada yang namanya negation note. Negation note itu seperti ini. Negation note. Negation note itu negation. Itunya not ya, maaf. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Oke. Nah, kalau misalnya yang and dan or nih agak-agak sama. Misalnya kita ini seperti ini. Terus salah satunya kita salah ini. Ini kan Ilyas kan. Nah, kita ininya sosum. Jadinya sosum. 57,62. Oke. Coba di pause dulu. Kata lagi loading. Nah, karena salah satunya benar, yang si Ilyasnya ini benar, maka dia itu bernilai true gitu. Lalu gimana kalau misalnya yang tanda seru itu? Nah, yang tanda seru itu kita tinggal kayak gimana ya? Sebentar, aku mikir contohnya dulu ya. Misal gini deh. Wait. Nah, di sini aja deh ya. Nah, di sini. Di sini misalnya var. Misalnya var. Misalnya di sini itu tinggi ya. Kayak udah dikompres kan boleh. Tingginya itu tinggi. Tingginya itu misalnya bolehnya itu 100 berapa ya? Kalau tingginya udah misalnya 170 gitu ya. Bingung aku. Wait. Ini jangan var deh. Ini var aja. Saya tingginya 170. Terus tinggi sekarang. Tinggi orang yang mau masuk. Tinggi orang masuk gitu. Orang misalnya kayak iya gitu doang ya, bro. Naik. Jangan deh 100 cm aja ya. 100. Jadi ini bocah yang kayak mau masuk mau ini ke Transjakarta, dia bayar atau enggak gitu. Ya, gitu aja deh. Anak itu misalnya dia itu tingginya itu masih 95 cm gitu. Lalu ada file diizinin Kak. Diizinkan ini aja, diizinkannya itu berarti itu tinggi enggak, anak lebih besar daripada tinggi.
Oke. Nah, terus if enggak dong. Ini kan kebalikannya ya, tidak sama dengan. Sebentar. Anak tidak sama, ntar aku mau ini dulu. Anak tidak sama dengan tinggi. Oh, berarti yang pernyataan di atas itu yang salah. Tinggi lebih kecil daripada anak. Terus yang ininya itu diizinkan. Jadi apa namanya si ininya ya, si ininya itu dilambangkan dengan ini, lalu ke variabel nama variabelnya gitu. Di sini print ini itu adalah misalnya anak boleh Kenapa? masuk tanpa bayar. Else-nya itu Apa yang adalah kecil? Pakai yang mana di else-nya kompresnya? itu training anak boleh masuk dengan diharuskan membeli tiket Udah, kok jangan pusing. Transjakarta. Bener nggak ya? Ah, Ini kan tahu. tidak sama dengan, berarti dia kayak kebalikannya dengan benar gitu. Dekati hati, jauh di mata. Ya, koi. Jauh di mata dekat di hati ya. Nih, ya. Jadi anak boleh masuk tanpa bayar. Anak boleh masuk tanpa bayar. Ini anaknya itu tingginya 100 tingginya itu 95, sedangkan yang dibolehin itu 100 gitu. Jadi ini tinggi lebih kecil dari anak. Ini tuh kayak salahnya. Seharusnya nggak kayak gini gitu. Nah, ini kalau misalnya jika kondisinya itu apa namanya? Kenapa? Bukan diizinkan, maka bilangnya tuh ini gitu. Jadi kayak kebalikan dengan yang benar gitu guys. Kalau misalnya gitu yang ini, semisal ini diizinkan, misalnya ini diizinkan. Nah, ini seharusnya itu lebih besar gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya yang ininya kondisinya itu bukan apa namanya? Ini bukan not ya, nih always false ya. Always false ini maksudnya dia itu menampilkan data yang salah, data yang tidak benar gitu, maksudnya data yang dilarang gitu. Nah, ini kan kalau misalnya anak yang tingginya 95 itu dia boleh masuk ke Transjakarta itu boleh nggak bayar gitu. Tapi kalau misalnya udah 100 lebih, misalnya dia itu tingginya itu 110 gitu ya, dia bakalan boleh masuk Transjakarta, boleh naik Transjakarta gitu. Nih, anak diharuskan membeli tiket Transjakarta pasti gitu. Oh, jelas. Oh, wait, ini aku salah. Aturan tinggi lebih kecil daripada itu. Lagi dong. Lagi. Ya, kenapa tuh? Nah, anak diharuskan membeli tiket Transjakarta gitu. Jadi kalau misalnya yang not ini tidak sama dengan, maksudnya itu kayak kebalikannya gitu loh guys. Oke. Selanjutnya kita ke data apa ya?
number. Udah koi dia cut. Oke, selanjutnya adalah data number. Aku buat baru lagi aja ya. Number. Ku tak pernah merasa sebegini. Ya. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Bentar. Iya. Oke. Masuk. Wah, Iya, jadi Allahumma barik sana. data number itu di sini number ya. Number itu apa sih? Ya namanya juga number ya. Number itu bentuknya angka atau bahasa apa ya? Bahasa ininya tuh gini, bahasa susahnya. Bahasa Bit yang berbeda tergantung besaran nilai yang akan disimpan. Iya, ini di sini. Oke. Nah, satuan bit berarti ada apa namanya? Ada size-nya atau ada jenis-jenisnya gitu ya. Nah, number ini terdiri dari dua doang sih. Yang pertama itu ada besok tutup cintamu lah. Dia ada bila kumpul. sih. Besok jam malam gitu. Tadi Data integer itu adalah bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat itu simpelnya itu nggak ada koma-komaannya guys. Tidak ada koma. Tidak ada komanya. Tidak ada koma. Atau ya negatif gitu-gitu. Terus yang B itu ada float point number. Point number ini itu adalah, kan ada bilangan bulat, pastinya ada bilangan pecahan gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas di integer. Nah, integer pun dia itu ada macam-macamnya. Tipe-tipenya itu, tipe-tipe integer itu ada byte ya. Nih, ada byte. Terus ada short. Terus ada lagi integer itu sendiri. Terus ada long. Misterius banget. Nah, terus dari byte ini, byte itu size-nya itu 8 ya. Size-nya itu dia mencapai 8 byte gitu ya. Terus minimal value-nya, minimal nilainya itu nanti kita iniin gimana sih, kita pengen tahu minimalnya atau maksimalnya itu seperti apa gitu ya. Minimalnya itu nanti deh kita lihat aja. Ininya max ya. Max. Di sini gini aja deh. Makasih lagi. Nanti ada ininya. Max value. Tidak berkesan. Di sini ada size juga. Size-nya itu yang short itu lebih besar, yaitu 16. Lalu gak bereffort value. Ilmi tahan. Nggak boleh. Nah, yang biasanya itu integer ya guys. In itu dia lebih 32 size-nya. 32 byte gitu ya. Dia lebih besar. Dan ini biasanya tuh apa namanya?
biasanya yang biasa dipakai tuh dia si integer ini gitu. Kamu apa gitu loh. Max value. Makasih doang. Nah, terus yang long ini dia lebih besar dari dan jarang ada yang pakai tapi ada gitu. Tapi ternyata jarang gitu intinya gitu guys. 64 ya. 64, sorry typo. Terus ini minimal value-nya. Minimal value. Terus sama maksimal value. Oh iya, punya film sound the ship. Diem lagi. Ada. Sebentar. Oke. Kalau kata koi bisnis yang bentar ya, ini maksimal value-nya akan kubuktikan pakai integer apa namanya? Inian maksimal dan minimumnya. Nih ada di sini. Nanti kita pakai yang ini nih. Kita copy aja deh. Ting ting. Katanya kan kirim malam ini. Terus dia cetaknya kapan? Nih. Tahun depan. Ini integer dan ini integer. Misalnya kita awalnya itu dari byte aja ya dulu nih, dari si byte. Byte. Twing. Byte. Byte itu apa? Ini kalau deketin pas udah dilihat booking ini. Nah, kapan? Oke, di sini aku sambil iniin dulu. Kapan sih kita make si byte, make short, make integer? Itu tuh semuanya itu terus apa bedanya gitu? Apa bedanya? Itu dari jangkauan range-nya, dari jangkauan si ininya nih, dari min value, max value-nya gitu. Jadi kalau misalnya yang byte itu max value-nya berapa, ini yang byte? Nih, ini udah ada kan? Ini kan byte max value-nya itu, maksimal value-nya itu, maksimal nilainya itu 127 plus ya, itu plus 127. Nah, kalau misalnya ini itu min 128 gitu. Jadi kalau misalnya kalian di data byte ini, kalian bisa nih ngisi batasnya itu 127, batas maksimalnya itu 127, tapi batas yang paling kecilnya itu min 128. Berarti boleh dong kita isi min 1, min 2, boleh, tapi jangan berlebih dari min 100 ini, min 128 ini. Misalnya kayak min 102, min 200 gitu, itu nggak bisa gitu, dia bakalan error gitu. Lalu kita ke short. Di sini short. Kita run. Nah, ini dia itu 32767 ya. Berarti kalau ininya itu min 32768 ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang lebih besar daripada byte, atau oh aku nilainya itu 200-an, ya udah kalian pakai short aja, jangan byte gitu. Kalau misalnya pakai byte bakalan error. Tuh. Terus data yang paling kebalik ya guys. Kebalik. Ini max. Kebalik coy. Maaf, kebalik. Kebalik. Maaf ya, kebalik. Ini 127, terus di sininya ini 7 dan ini minnya. Maaf, balik cong. Nah, ya. Jadi aku minimal value-nya itu sekitaran min 200 gitu ya. Udah kalau misalnya min 200 kalian pakainya short aja gitu. Aku maksimal value-nya itu 200 atau 300, ya udah pakai pakai short aja gitu, jangan pakai byte gitu ya.
Udah, terus abis short itu apa tadi? Abis short integer. Oi. Lagi apa tuh? Nah, integer nih biasa dipakai kayak buat data-data gitu loh, kayak buat data ujian atau data sekolah gitu. Jadi kayak dia datanya itu banyak. Tapi kalau yang lebih banyak lagi seperti data uang itu dia tuh pakai ada lagi long gitu. Nah, tapi yang long ini untuk pembeda gimana ya? Kayak ada lah yang di data di bawahnya jadi misalnya ini kan sekitaran 2000-an. Ya nggak sih? Bentar ya. Sekitaran 2 miliar ini. 1 2 3. 1 2 3 9. Iya, 2 miliaran lah ya. 2 miliar sekian gitu. Sekitaran 2 miliar gitu berarti dia kalau misalnya kalau misalnya 1 miliar tapi ini datanya itu long, itu ada pembedanya. Jadi kalau misalnya yang di long itu dia pakai belakang itu ada L gitu kayak buat pembeda antara si integer dan si longnya. Nanti ya kita lihat saja. Terus di run. Nah, ini batasnya. Ini minimal si integer ini aku underscorein biar pembeda gitu. Cuman pengen dibedain aja gitu. Nah, tuh 9 sekian 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 sekian. Gitu. Nih ya, batas-batasnya. Ya kamu. Oke, nih. Nah, biasanya kalau misalnya bentuk long ini, dia itu belakangnya itu pakai ini, pakai L. Jadi tahu, oh ini tuh bentuknya long untuk pembeda antara long dan integer. Kadang tuh ada data long tapi dia itu di bawahnya 2 miliar ini atau apa namanya masih sekitaran 1 miliar tapi dia datanya itu long gitu. Tipe datanya itu long. Itu gimana ya? Ini gara-gara ada di belakangnya itu pakai L gitu, guys. Oke. Kita jadi gini. Aduh. Misalnya gini ya. Di sini ada misalnya di sini angka gitu. Angka 12. Terus yang ini adalah nggak mau angka nomor aja. Iya jelas. Terus misalnya di sini ada var hasil, nggak mau pokoknya val. Terus di sininya hasil, nggak val hasil. Val hasil itu angka ditambah siapa dia nomor. Kenapa? Angka ditambah nomor. Terus println itu hasil. Nah, kalau misalnya dia pakai data integer, ini tuh jadi gini, pembeda antara si ini dia masih data integer ya. Integer atau angka. Kamu sayang nggak sih sama diri kamu sendiri? Gini deh. Atau angka. Nih ya. Ini lihat yang atas ini ya. Lihat yang atas. Atau ini aku hapus deh ya. Ini aku hapus. Atau wait. Ini aku pindahin. Aku pindahin ke sini aja deh ya. Nah.
ini masih dalam bentuk angka. Kalau misalnya dalam bentuk angka, 12 ditambah 11 itu adalah 23. Tapi kalau misalnya dalam bentuk string ya, string itu bentuknya tuh angka ya. Kayaknya kemarin kita udah bahas. Ya, kemarin kita udah bahas string ya. Kemarin itu dalam bentuk angka. Kalau misalnya string itu hati-hati. 12 ditambah 11. Nih, ini string kan? Dia string. Dia error. Dia error. Error kenapa? Karena ya datanya nggak cocok. Ini sakit hati dia dipanggil itu. Bentar. Oh gini deh. Tapi apa kabar denganmu? Dia bingung kayaknya. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini itu tidak merindukan kamu. Dia nggak bisa. Oi. Kayak gini deh. Bentar. Apa dirimu harusnya orang tua semangat diriku. Intinya error ya kalau misalnya ini. Atau gini deh, dia buaya. Angka nomor. Nah di sini buaya darat. Nomornya itu string dan ya dia itu string dan ini angkanya itu string juga. Kalau misalnya dia pakai kutip, ingat ya kutip itu adalah bentuk dari string. Jadinya itu adalah 1211, bener nggak? Bentar. Ya benar. Makanya hati-hati kalau misalnya ini tuh. Nah, oke. Terus, ini kayak biar tahu aja sih, ini apa ya? Pembeda ya. Pembeda antara string dan dan apa? Integer. Oke. Aku ini aja deh di sininya lagi. Angka 1 12 per nomor 1 11. Terus di sininya adalah kalau hasil 1 sama dengan angka 1 ditambah nomor 1 ini. Just for him. Bismillah. Ucap itu gerak sendiri. Println. Hasil 1. Kayaknya itu kayak flashback aja itu. Cipan lagi dia masalah. Ganti api. Ini biar apa namanya? Ini aku bikin yang apa namanya? Gimana bentuk integer dan ini bentuk apa? Tadi ini bentuk string. Ini penjumlahan bentuk string. Ini penjumlahan bentuk angka. Bukan integer aja, integer. Oke. Penjumlahan bla 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 bla. Nah, kita
Bantah. Oke, ini perbedaannya. Lalu di apa namanya? Di number ini juga ada apa ya namanya? Literals. Literals itu kayak heksadesimal, binary, bukan. Binary, iya binary. Binary ya. Literals. Ini sakit hati. Ini adalah untuk membuat Cuap. yang literals itu ada desimal. Nah, namanya juga desimal ya. Desimal literal. Ini agak-agak ini hanya membuat desimal. Membuat desimalnya atau komanya. Terus ada heksadesimal. Heksadesimal literal. Ini untuk ininya adalah 0 terus X. Ini buat kayak bikin apa ya? Warna biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, oh ini adalah itu. Lambangnya seperti itu gitu. Terus ada binary. Merinding. Enggak. Itu dihituin dengan 0 terus B 001 gitu. Nanti dia akan ituin binary. Jadi ini tuh melambangkan oh ini binary berarti selanjutnya itu 001. Bukan kayak jepit sih, dilesetin. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya konversi. Konversi itu dia tuh kayak apa ya? Konversi itu mengubah data menjadi bentuk yang lain. Di sini ada contoh codingannya ya. Jadi misalnya nomor string itu ini string ya, ini bentuknya string. Dia itu 20 terus ini segini, terus hasilnya itu nomor ini to string. Jadi dia bisa ke string juga. Terus ini juga yang nomor string ini to int. Hasilnya gimana? Di run aja kalau misalnya di sini. Ini masih yang di Kotlin ya. Jadinya 420 karena nomor to string. Gimana kalau misalnya di sini nggak ada? Saya di sini tuh nggak ada, ini nomor aja. Ntar kita kasih contohnya di IntelliJ IDEA-nya. Nah, internetnya loh, astagfirullahaladzim. Pakai data juga. Apa? Ada hantu. Ini udah fokus ke tengah-tengah loh. Wah, terbang. Ya intinya gitu. Nih kita buat yang sama halnya. Iya, seperti ini ya. Di IntelliJ IDEA. Di sini ada misalnya kalau misalnya kita pengen ke bentuk 2 byte atau too short, terus to apa lagi, to in atau to tolong
Nah, tolong gitu. Misalnya di sini adalah bentuk konversi. Di sini aja. Bentuk wait. Bentuk konversi. Di sini ada variabel variabelnya itu n misalnya ya. Variabel enggak deh, ini aja n. Terus dia itu misalnya berapa? Misalnya 1000. Enggak 1000 terus di sini var itu 1000 ya. Terus hasil misalnya yaitu n tuh karena 1000 coba kita pakai tuh long. Oke. Terus kita print line ini hasil. Apa namanya, beranda IPB sekarang isinya minum semua. Yang ngilu-ngilu semua. Bentar. Jadi gini deh. Oh my god, my eyes. Ini file hasil. Kenapa dia error? Oh, I know. Yang ini tuh udah ada. Nah ini apa ya? Aja deh. Tapi variabelnya terlalu simpel. Tidak mau ribet. Akan jadi bentuk long. Pantesan kok tadi merah gitu. Ternyata ada yang sama. Ya, bentuknya ya seperti ini. Si long. Tapi kalau di sini itu dia ada Ini kamu buaya, tapi nggak gitu loh, Cok. Nggak apa-apa sih kalau bisa dibentuk. atau di sini 2 byte. Ini byte. Kurang aja. Terus kamu kebetul nggak? Kamu cantik apa adanya. Ya bisa yuk. Ih. Saya guys. Agak menyebalkan. Baik. Oh, 1000 bisa nggak di 2 byte? Dia itunya min 24 atau dia nggak ngirim hasil ya kayaknya. Karena ya nggak hasilin gitu. Salah string. video. String gitu. Koi roll. Ternyata ada teman koi. Min 24. Dia kayak ngeluarin hasilnya itu nggak sesuai karena ya error gitu. 1000 tetap gitu guys. Oke. Dia kalau misalnya kalian dari misalnya dari integer pengen ke byte, ya udah tuh byte, tapi lihat dulu dia sesuai nggak sama yang di sininya nih, sama maksimal sama minimal value-nya gitu. Kalau misalnya maksimal sama
minimal value-nya nggak terpenuhi, dia bakalan di sini kayak ya udah nampilin angka apa aja gitu, emang kayak tadi gitu, kayak error gitu lah guys. Terus ini minimal value, karena minimal value-nya itu 3.000. Kalau misalnya kalian masukin kayak integernya 4.000 terus di to short, itu nggak bakal bisa, kecuali kalau misalnya integer dan long. Tapi yang long tapi yang integernya kayak kalau misalnya kalian dari long pengen ke integer juga lihat-lihat angka dulu, jangan main di ini aja. Oke, itu tentang number, sampai situ aja tentang number. Selanjutnya tentang apa ini di sini, array. Array. Array itu di sini ya. Oke, aku bisa aja deh array. Array, apa sih itu array? Simpelnya itu array itu adalah kumpulan data string atau kumpulan data yang banyak gitu. Jadi dia itu kayak lebih dari satu gitu loh guys. Dan si array ini apa ya? Si array ini nggak boleh nol, nggak boleh kosong gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen kosong itu kayak dipakein tanda tanya gitu. Nah, untuk di apa namanya nih, di sini ada ininya dari program zaman now ya, dari Mas Eko. Bentar, array. Nah, ini guys. Jadi itu kalau misalnya array itu kalian kayak pengen nulis tuh file members. Nah, seperti ini. Itu misalnya ya, Kotlin new, di sini file Kotlinnya ya, terus ini array file. Oke, di sini main, langsung ke contohnya aja ya. Misalnya adalah file, misalnya kita ke Blackpink aja ya. Oke, di sini ada Blackpink gitu. Kita ke datanya dulu, aku pengen pakai array, terus di sini kita pakai string ya. Oke. Ini aku ambil salah satu contohnya aja. Kalian bisa cari atau searching lagi gitu. Sini kalian pakai array of. Terus di sini misalnya ada Jenny, ada Jisoo, salah kan. Ada Jenny, ada siapa lagi ya? Jisoo, terus ada siapa lagi ya, dulu lupa. Rose ya, wait. Rose, terus sama si Lisa gitu. Oke. Nah, terus misalnya di sini ada file apa? Bilangan prima gitu ya. Saya bilangan prima array, aku mau array, tunggu, bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu bilangan yang nggak bisa dibagi nggak sih? Taruh, aku ragu, maaf lupa. Kalau nggak salah sih bilangan yang nggak bisa dibagi ya, bilangan prima. Iya, nggak bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Misalnya ya, ini array berarti di sininya aku pengen integer aja ya. Terus di sini misalnya array of misalnya 1, terus 2, terus ada 3, terus ada 5, terus ada 7, dah sampai sini aja. Terus nah, habis itu kalau misalnya dari si apa namanya, dari misalnya nih ya, aku pengen
Finland. Dia kan banyak banget Terus di sininya aku pengen Blackpink gitu. Blackpink. Nah, pas ketika aku ingin ini kan kalau misalnya kita nginiin Blackpink itu berarti semuanya nggak sih kebawa pas ada warna hitam semua data. dorong terus data Ntar ya. biasanya malah kayak keluar gitu. Tuh lama banget guys internetnya, astagfirullahaladzim. Di generasi itu kayak keluar lendir gitu loh, terus akhirnya kemakan sama orang yang ketimpannya gitu. Kayak dapet tuh. Ngapain sih ceritain ulang ya Allah. Sebentar guys, aku sekalian ngecas ya. Terus endingnya gara-gara apa namanya bapaknya ini kayak makin jadi gitu kayak terornya gitu. Maaf ada temanku yang lagi Terornya kayak makin nelpon. Gitu. Dan akhirnya apa namanya? Allah. Tuh, dia error. Why? Karena bukan error sih, kayak harus tampilin kayak nih Java Lang bla 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 bla. Intinya tuh kayak lu tuh harus keluarin data mana yang mau lu ambil gitu. Dia tuh kayak pakai indeks gitu loh, guys. Jadi kalau misalnya salah. Maaf. Jadi kalau misalnya ya di sini nih aku pakai yang ini aja nih. Ini. Jadi yang data ini nih, ini si Jenny, Jisoo, Rose, Lisa. Jadi si Jenny ini, jadi di indeks itu ada nama di apa namanya di array itu ada yang namanya indeks. Indeks itu kayak urutannya lah gitu ya. Nah urutannya ini dia tuh kayak bilangan caca. Tahu nggak bilangan caca? Bilangan caca itu dari 0 guys. Nah dari 0 dan selanjutnya itu. Nah si Jenny ini 0, urutan indeksnya 0, si Jisoo-nya ini 1, terus si Rose-nya ini Rose-nya ini 2 dan si Lisa-nya ini 3 gitu. Jadi bukan Jenny nomor 1, terus Jisoo nomor 2, terus Rose nomor enggak. Si Jenny itu nomor 1 gitu. Nah, terus kalau misalnya gimana sih kalau misalnya kita pengen ngambil datanya data dari si salah satunya gitu. Kita pengen ngambil nih salah satunya. Gampang saja, tinggal kasih kayak gini aja. 0 gitu ya. Misalnya ya, coba. Pas balik lagi ya udah diturunin kekuatannya. Semoga benar. Anaknya jadi psikopat baru, jadi kayak punya kekuatan turunan dari bapaknya dan bapaknya itu hidup selamanya. Dah, bener. Coba kita kayak ambil data, misalnya data random aja di sini 2, terus di sini 3 dan di sini 1. Yang 2 itu Rose, yang 3 itu Lisa, dan yang pertamanya itu Jisoo ya. Nih, kita kasih komennya aja deh ya. Kita kasih komen di sini itu Jenny, bener apa enggak? Ini perkiraan kita aja. Perkiraan aku ya, perkiraan aku. Terus yang di sini itu adalah Rose. Terus di sini itu adalah Lisa. Dan yang ini itu si Jisoo. Oke. Ini aku random aja apa yang di otak aku. Udah bilang ikut koyo aja, malah berantem lagi kan antara admin. Sama sedihan jadi sedih kan. Ini udah jadi sarung bantal, jadi gambar bangau Anas. Oh itu punya Dila. Iya ini bantal ini lah, emang kenapa? Aku kira
Punya sopai. Ini aneh. gak apa-apa. Sebaiknya tuh kalau tidur tuh harus meluk sesuatu gitu loh. Tapi macam ada tasnya. Nah ini kita bener ya, Jenny, Rose, kode itu. Rose, terus ini Lisa, terus ini Jisoo, gitu. Nah, terus aku mau nih kayak mau dirubah datanya gitu, kayak ini aku nggak mau nih bilangan prima tuh 1, 2, 3, 5, 7. Aku mau ubah kayak apa ya? Kan kalau 7, 8, berarti 11 ya. 11, 13, 11, 13, terus 17 gitu. Aku pengen rubah aja si bilangan primanya gitu. Nah, gimana itu ngerubahnya? Ngerubahnya itu adalah gini. Misalnya di sini ada prima. Ya, prima. Terus setnya itu dia itu misalnya aku mau yang urutan ke dua itu 3 ya. Aku pengen rubah 2 itu menjadi misalnya 11. Gitu. Jadi ini tuh urutan indeksnya, dan ini urutan si itunya. Ini kalau misalnya pengen nih ya, mau mendapat data yang keberapa gitu ya, keberapa itu harus print atau printlan lah, up to you. Print terus kayak gini, urutan misalnya urutan ke n gitu, urutan ke n gitu. Terus ingin mengubah data yang ke n aja ya, ke n ke n. Wait, udah dong. Print terus bukan, ini nama variabelnya, nama variabel, terus set di sini kayak datanya itu data ke berapa, data ke n, dan di sini ya dirubah. Maksudnya dirubahnya mau apa gitu. Coba ya, di sini kita ini. Duanya itu nanti jadi 11. Lama banget. Oh, pantesan. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kita coba print loan-nya itu. Aku pengen yang prima ya. Prima, belum di itu ini ya ternyata. Urutan kedua itu apa? Apakah masih 3 atau 11? Kita coba aja ya. Nah, 11. Karena apa? Karena di sini ada set. Ada set itu dia itu kayak buat ngerubah si datanya itu. Gitu. Itu kalau prima ya. Kalau prima kalau misalnya pengen ngerubah. Oke, abis itu ada yang namanya apa tadi sih? String template. String template itu sebenarnya cuman kayak dolar gitu doang, guys. Tuh.
kayak aduh nih kayak gini doang di di contoh dari dosen aku juga, dia tuh nama gini macam nama dia plus nama gitu, ntar dia kayak nama dia Reza begitu, kayak ditampilin ada di print line di print line-nya itu ada string dan di sini ditambahin si itunya. Contohnya gimana? Kita ke IntelliJ. String template. Ya. Terus misalnya ini aja ya, var nama, lalu di sini adalah ilmi ya, terus di sini adalah varnya lagi tanggal gitu, lahir kota address Jakarta. Terus jangan ini misalnya begini aja. Terus di sini print line-nya itu contohnya itu adalah perkenalkan nama saya ini, di sini nama saya kelahiran, nama koma saya kelahiran, di sini kita tulis lahir aja, lahir saya, asal saya dari sini, address ini akan jadi seperti apa. Nah, ya kan? Di sini namanya itu Ilmi. Perkenalkan, nama saya Ilmi, saya kelahiran 2002, asal saya dari Jakarta. Gitu simpelnya. Oke. Kalau misalnya yang string template ini cuma memperkenalkan tentang itu aja sih guys. Si siapa namanya? Si nih penempatan si variabel ini. Gitu. Oke, selanjutnya ada when expression. Nah, when expression itu simpelnya adalah dia itu mencari sesuatu data yang cocok gitu. Jadi kayak sesuatu data yang apa namanya nih untuk melakukan percobaan sederhana, biasanya melakukan kayak apa ya, kayak pengecekan suatu nilai di data gitu. Jadi misalnya kamu mendapatkan nilai gitu kan, kamu bisa dapat itu. Nah ini contoh sederhananya ya, ini aku dapat dari Mas Eko lagi gitu. Nih kayak gini, aku mau ngubah ininya, bentar. Ya,
sebentar. Bentar. Di sini ini dia. Kotlin terus apa tadi when expression dia tuh kayak mencari sesuatu nilai yang sama gitu ya. Aduh, main aja langsung. Main misalnya, aku mau gini aja deh bentuknya. Misalnya di sini apa ya? Mau imtihan. Kalau di itu tuh namanya imtihan ya. Aku pengen pakai nama itu aja. Imtihan. Nah, imtihan. Lalu di dalamnya itu ada when ya. Bentar. Di sini ada value-nya itu. Oke, aku langsung main aja ya. When value-nya when value ya. When value di sini kayaknya harus ada value-nya berapa. Itu kan kayak bawa berapa kilo. Value apa ya? Bentar. Aku lagi mikir. Jangan salah. Misalnya value-nya itu nilainya itu berapa ya? Nilainya itu 9. Jadi kalau misalnya di bahasa Arab itu 100 itu atau 10 itu dia itu mumtaz. Inline di sini misalnya Allah mumtaz gitu. Biasanya aku kalau misalnya mumtaz tuh kayak aku pakai gini. Saya agak pakai kayak gini. Terus misalnya 9 itu Jaid Jiddan. Dan aku masih kalau misalnya Jaid Jiddan 9 masih tuh. Terus ini tuh termasuk ke Jaid 8. Terus kalau misalnya 7 itu itu misalnya udah makbul tuh kayak diterima gitu nilainya loh guys. Jadi kalau misalnya biasanya KKM itu kan 7 ya, jadi ya udah makbul gitu, diterima nilainya, diterima doang gitu, nggak dikasih kayak bagus gitu. Terus ada else. Kan else itu kayak selain dari mereka yang di atas nih, dari nilai-nilai mereka yang di atas itu, ini yang makbul tuh nggak usah dikasih masya Allah. Belajar lagi lain kali ya.
kamu mendapat makbul gitu. Kamu mendapat makbul. Nah, udah kan? Astagfirullahaladzim. Terus di sini kamu mendapat jayid. Terus ini adalah apa ya kalau misalnya selain rosib tuh? Rosib. Gitu. Ini 9 kan. Di sini aku pengennya itu 8 coba ya. Kan 9 nih. 9 itu apa? Jaitidan. Masya Allah, jaitidan. Tapi kalau misalnya kita kasih nilai 5, yang keluar apa? Rosib pastinya. Kalau rosib tuh kayak ya udah lu nggak lulus, lu sesuai KKM gitu. Tuh rosib. Nih rosib, kamu harus ulang gitu ya. Apa ya? Remet. Wajib. Enggak. Wajib remet gitu. Wajib remedial. Dah. Wajib remet. Terus misalnya nilainya 2 gitu. Udah gitu, when expression tuh sesimpel itu. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya dia ini nggak usah pakai ini? Bisa banget, bisa. Tinggal ya udah ini lu kan maaf. Neo. Ini tinggal ini di clean gitu. Terus ini ya udah dihilangin aja. Terus ini ada gini aja gitu. Ini kalau misalnya pakai ini. Oh, ada 2, mohon maaf, salah. Kotlin expression ya, gitu. Oke, rosip wajib remedial gitu guys. Ya kalau misalnya kalian dapat nilai 100 itu udah mumtaz, udah lulus gitu. Terus kalau misalnya dapat 9 sekarang 9 gitu ya udah. Intinya ini tuh untuk kayak mencocokkan suatu nilai gitu. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah ke while and while. Bentar. Ini tuh kayak makan dulu baru pulang dan pulang dulu baru makan. Aduh, no kan, bener. Ini nanya dulu, maksudnya nanya harga dulu baru pulang, dan kalau misalnya yang dual itu makan dulu baru nanya gitu. Jadi lu kalau misalnya kayak ke warung gitu, lu nggak bilang ke abangnya dulu, bang ini harganya berapa gitu, nggak gitu kalau yang dual ya. Tapi kalau misalnya lu jadi orang while itu kayak lu nanya dulu, bang sate berapa ya bang gitu. Terus kalau misalnya yang dual ya udah lu nyelonong wae gitu, nyelonong misalnya kayak cuman pesen 1 ya bang, ya 1 bang gitu. Kalau nggak lu kayak di resto gitu kan, biasanya nggak ada harga tuh. Nah lu makan dulu baru lu bayar. Pas bayar entahlah harganya berapa. Nah contohnya tuh kayak gini. Nah ini yang contoh while-nya ya. While-nya. Nah while-nya itu contohnya itu seperti ini. Nih kenapa si apa namanya jadi i lebih 1. Nah terus kenapa kalau misalnya yang ini tuh variabel i-nya tuh bentar. Nah
apa namanya, ini kan sama-sama kayak perulangan ya. Ya, while and do while itu perulangan gitu. Tuh perulangan, cong. Nah, nih ini misalnya ini kayak sederhananya adalah Fari gitu, dia bakalan ngulang kurang dari sama dengan 10 gitu. Terus ini menandakan kalau misalnya dia itu bakalan jadi while gitu. Jadi kodenya itu while, terus di sini lu masukin aja si variabelnya terus sama si ini. Bentar, aus. Rasa leci. Nah, kita pengen bikin yang beda deh. Coba ya. Ini berarti while and do while gitu ya. While and do while gitu aja. Salah guys. Salah. Bukan itu. Ini while and do while. Ini main. Terus di sini misalnya apa ya? Functionnya itu namanya di sini kampus. Terus tadi gimana caranya? Lupa. Oh, Fari while bla bla bla. Tadi kan udah di mana? Far apa ya? Lupa bentar. Sebentar. Ih. Misalnya dari nomor 1 ya. While contohnya gini. Tunggu. Tadi ada sedikit salah ya guys. Aku kurang kurawalnya di sini. Makanya tadi kagak berhenti gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, oke. Ini yang di while-nya ya. Ini kampus while aja deh aku kasih intinya. While gitu ya. Nah, terus ada kampus do.
kampus du aku ini di sini di depan kampus dulu terus saya enggak salah coy kan depan kampus dulu terus di sini var aku maunya A. Ini tulis dulu. Nah, terus di sini tuh di ini tuh kayak print. Terus ini dulu. Ingat ya, do itu makan dulu. Dia jadi nginiin datanya dulu, masukin datanya dulu nih. Tuh nih. Ya. Print line. Terus di sininya masukin A. Ya. Terus A, terus di sini misalnya ini do while. Gitu aja. A. Lalu di sini ada apa namanya? Do while gitu ya. Do while. Lalu di sini A plus gitu. Terus di luarnya do while ada while yang mana ngasih tahu kalau misalnya si A itu tadi A itu batasnya itu di Z. Sabina juga tertarik sama si Uber. Duh. Sakit banget. Jadi kalau misalnya while itu menjelaskan dahulu makan while itu nanya dulu. Jadi gini maksudnya, makan dulunya itu gimana? Jadi apa sih, kebalik ya, nanya dulu while tuh Mi nanya dulu. Jadi si while itu nanya dulu. Jadi si I itu tuh apa sih, data apa, dia tuh batasnya tuh kayak gimana gitu, atau si I itu apa cuman satu, gue harus ngulang dari mana dulu gitu. Nah terus si while ini ngasih tahu, ini lo lu harus ngulang itu kurang dari 5, terus barulah dikeluarin atau dimakan nih. Gue harus ngeluarin dari 5, ya udah sini gitu. Gue berarti makan kurang dari 5 ya gitu. Batasnya gue berarti 5 gitu. Gue makannya berarti 5 gitu. Batasnya berarti gue tahu nih batasnya tuh mana gitu. Nah, tapi kalau yang do while ini dia makan dulu baru nanya gitu, baru bilang ke itunya. Misalnya nih dia datang terus abis itu dia main makan aja gitu, gue main makan aja, terus habis itu pas itu dia baru nanya ini batasannya berapa nih gitu. Ternyata batasannya segini doang gitu. Batasannya segini, gue kurang dong berarti, udah nambah lagi gitu. Bisa batasannya cuma sampai Z doang, tadi gue makan sampai titik koma gitu misalnya gitu. Atau tadi gue baru makan
sampai U doang, berarti gue boleh nambah dong gitu. Atau ya pokoknya dia makan dulu, dia itu mencerna datanya dulu, oh datanya itu plus plus plus, berarti gue harus nambahin datanya dulu nih gitu. Terus dia kayak mikir lagi, tapi gue nggak tahu batasannya tuh kayak gimana gitu. Akhirnya dikasih tahu, nih lu batasannya tuh kayak gini, nih batasannya tuh kayak gini, batasannya tuh variabel si A itu nggak boleh sampai melebihi si Z ini. Tuh makanya, nah kalian itu tipe yang mana? Tipe yang while atau tipe yang do? Tipe yang suka nanya dulu di restoran, nanya dulu di tempat makan, nanya dulu di food street, atau tipe yang ya apa sih? Atau tipe yang makan dulu baru nanya gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Maaf kalau misalnya ada salah ya. Jadi ini cuman sesuai dengan pengertian aku. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye bye. Gurus, bye bye, bye bye, bye bye.